dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Stop dulu. Jadi sejak zaman dulu sampai hari ini Yesus adalah penyembuh sejati. Sampai kepada Pak Dokter yang terkasih, Pak Dr. Davis kemarin, dan beliau setuju bahwa dokter ataupun hamba Tuhan, pendeta, pastor, pater, romo, suster, penginjil, orang misi, evangelis, apa saja jabatannya, dokter apapun spesialisnya, itu sebetulnya pandangan saya beliau setuju tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Dokter dan semua yang di bidangnya ahli itu hanya membantu kasih obat, membantu proses kesembuhan, dan termasuk parasita itu tidak menjamin pasti sembuh atau hidup atau banyak pun tidak menjamin, tapi di operasi kiranya bisa menolong proses kesembuhannya. Demikian pun hamba Tuhan siapapun dia yang Tuhan pakai dan karunia luar biasa nggak bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi sejak zaman dulu sampai hari ini ada penyembuh sejati, namanya Tuhan Yesus. Amin. Dan orang banyak datang mencari dia karena dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dan hari ini banyak orang datang baik lewat media, lewat onsite. Kenapa? Karena di tempat ini Tuhan Yesus diberitakan bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang memberikan kesembuhan dan keselamatan. Amin. Maka berbahagia kita yang percaya padanya, tidak akan binasa, tapi oleh hidup yang kekal. Ya, banyak orang nggak percaya, silakan aja. Tapi mereka suatu hari yang tidak percaya harus percaya. Kapan itu? Waktu mamanya sakit. Jadi, waktu anaknya sakit, waktu dia sakit. Karena waktu saya mulai bekerja Tuhan hari-hari ini sudah sekian tahun. Awalnya banyak yang a priori ada estimate, dislike, bahkan ada yang menghujat. Yang saya ingat saat ini ada yang baru kemarin bikin Zoom menghujat, besoknya meninggal. Dapatnya lama. Di sini juga sebetulnya membangun proyek ini, gedung ini, sebetulnya ada oknum-oknum yang menghalangi ini terjadi proyek ini, meninggal semuanya. Dan ada juga seorang dokter guru besar teologi yang bersuara vokal, yang orang Batak, saya masih ingat itu. Wah, dia hujat bisa proyek ini. Di mana malamnya dia akan buat satu pertemuan Zoom untuk menghabisi, mempermalukan, mengulik-ulik tentang pelayanan kesembuhan, dan dia mau macam-macam. Sudah dibuat live streamingnya untuk sekian jam, kemudian akan Zoom untuk membicarakan, untuk mematahkan pelayanan ini, mendadak meninggal. Saya tidak merasa senang, bangga, hebat atau apa, tidak. Tapi jangan orang mengusir pekerjaan Tuhan. Apa yang kita tidak tahu itu bukan berarti tidak ada. Kalau kita belum di level pengalaman dan percaya, sebaiknya kita diam. Karena Yesus yang sejati adalah penyembuh sejak zaman dulu. Orang datang kepada dia berbondong-bondong, tidak usah hakimi. Ada yang berkata, hanya cari kesembuhan, tidak usah, bukan urusan kita. Ada yang cari makan, biarin aja. Urusan perut, biarin aja. Ada yang memang mau selamat, puji Tuhan, tidak usah, kita bukan hakim. Tapi dipanggil untuk menjadi berkat. Mengapa kita tidak boleh kalahkan kejahatan? Karena kita punya kasih Tuhan. Kita jangan malah terjemahan dicuci maki. Kenapa? Karena setiap perkataan kita adalah benih yang tertabur. Kalau aku ucapkan kata-kata buruk, engkau pun akan menuainya. Kalau aku mengucapkan kata berkat, engkau juga yang akan menuainya. Siapa boleh hidup hari yang baik? Jagalah perkataannya. Bilang kanan kiri, jaga perkataan. Karena perkataan kita adalah benih. Kalau engkau merasa tidak mampu, jangan kau ucapkan ketidakmampuanmu, tapi ucapkanlah apa yang kau yakini, bukan apa yang kau takuti. Amin. Karena hidup orang benar itu adalah hidup orang percaya. Yesus menyembuhkan, dan sejak saya sekolah dulu, saya sudah percaya dengan hal ini. Sekolah Alkitab, saya sekalipun dari sekolah ini, pernahlah 1 tahun paling tidak sekolah Alkitab.
6 bulan teori, 6 bulan praktek. Dan di sana saya berkata firman, bahkan yang tadi Pak Dokter katakan bagaimana banyak orang sakit kena Rasul Paulus itu sembuh, ya Petrus sembuh, Rasul sembuh. Saya pernah kalau terbaik waktu itu masih sekolah, saya di Makassar di RBC, Rema Bible College di Petra, saya sadar di sana kabar mempelai, dan saya sudah terbayang-bayang gitu ya, wah ini Alkitab bilang begitu, nanti setelah hari saya percaya Tuhan bisa pakai ke saya gitu. Saya jalan, orang sakit banyak sembuh, puji Tuhan, apa yang saya impikan, saya ucapkan, saya imani, saya jalankan, dan hari ini puji Tuhan, meski mungkin bukan yang menonjol bayangan Adismon menyembuhkan orang sakit, tapi suara doa setiap hari menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan bisa pakai kita beriman kepadanya.